Nah, ini kita bertemu kembali. Ini kayaknya bakal seru nih. Ada waktu-waktu yang berdekatan dengan nih. Kita coba dari sini ya. Jadi ada jadwal rilis data di hari ini, tanggal 1 Juni 2022 itu dari Kanada nih, jam 9 malam. Ini tentang suku bunga sepertinya ini. Dan juga ada ini juga di sisi USD. Jadi kayaknya bakal seru nih. Nah, nih kita akan lihat apa reaksi market terhadap rilis data. Biasanya rilis data seperti suku bunga itu reaksinya cukup seru gitu. Kan pergerakannya seru dia. Nah, ini kita lihat di gold ya. Ini salah satu pair favorit saya sebenarnya. Ya anteng-anteng aja sih, biasa aja. Tapi sepertinya juga ada gap walaupun sedikit ya. Nah, juga ikut bereaksi ya. Yang mungkin lebih diefekkan oleh efek dari USC. Ada rilis data juga dari sisi USD ya. Nah, ini juga menguat. Nah, ini kita lihat hasil rilisnya ya. Wow, 1,5%. Jadi lebih tinggi. Jadi artinya lebih tinggi dari kita lihat. Nah, ini naik. Nah, kok belum muncul di sini aktualnya ya? Dia apa tadi udah muncul ya? Mari kita lihat coba lagi. Kita lihat. Nah, saya belum begitu fokus dengan chat karena baru rilis ya. Nah, ini ada 1,5. Ini aktual kan? Iya, aktual. Kita lihat dulu. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau di bulan 4, ini bulan 4 terakhir rilis itu di 1%, berarti naik 1,5% ya. Ada kenaikan. Logikanya sih Kanadanya cenderung menguat kalau menaikkan suku bunga. Ada sebuah kecenderungan. Itu hanya kecenderungan. Wih, keren ya euronya ya. Ada gap juga. Pound sterling begitu juga. Si gold gitu juga. Cuman kalau nengok gold nih kayaknya, nah ini nih agak seru nih sepertinya. Ya, sini coba kita tarik ini ya dari sini ya. Seperti apa sih? Oh iya. Jadi ketika pas di sini nih ya. Wih, keren nih. Tapi saya tertarik di sini nih. Nah, nih. Jadi di kondisi shadow yang panjang, baik high maupun low, itu biasanya memberikan informasi bahwasanya ada titik keseimbangan gitu loh, antara si seller dengan si buyer. Karena saya tidak terlalu paham dengan apa itu fundamental, jadi kalau kita bicara teknikal sepertinya hanya melihat bagaimana bentukan si candlestick itu aja gitu. Ketika body panjang itu dominasi sedang terjadi, lebih dominan gitu kan. Ketika body kecil itu berarti kan bisa jadi antara seller dan buyer itu memiliki kekuatan yang seimbang. Itu aja yang saya pahami. Lalu ada istilahnya support, ada istilah resisten. Jadi secara sejarah itu biasanya titik-titik harga itu akan berulang gitu.
Itu kalau nggak salah itu dua teori ya. Jadi ada 3 poin penting dalam dua teori itu. Satu, harga bergerak bebas. Dua, harga mengikuti tren. Dan tiga, sejarah akan berulang. Kalau nggak salah itu, kalau saya nggak lupa, kalau nggak salah ingat ya, bukan nggak lupa, kalau nggak salah ingat. Nah ini saya sebenarnya tertariknya di sini ini nih. Kalau melihat bentukan hampat dengan kondisi yang seperti ini, tadi ada beberapa candle yang bodinya makin mengecil dan akhirnya ditutup oleh candle bull ini, kecenderungannya memang menarik untuk di buy ini. Ah nih USD chartnya malah naik ya, berarti si USD nya yang sedang menguat ya. Si USD nya sedang menguat atau memang Kanadanya lagi melemah. Kita lihat di sini, ini benar-benar menguat nih. Ini pound sterling ya. Nah, wih seru ya. Tapi nggak ada entry kita. Nah ini paling kalau kayak gini ini kan paling target terdekatnya di area ini. Jadi kalau saya memutuskan untuk entry, rasanya kok targetnya deket banget gitu ya. Walaupun sebenarnya ada potensi untuk jauh lebih turun lagi, mampu menembus area support ini gitu. Nah ini kita ukur coba resikonya. Kalau saya entry sekarang, anggaplah saya entry sekarang sekitar hampir 30-an pip ya. Kita entry ya, kita buy. Oke. Jadi saya letakkan risiko di area ini. Nah itu ada angkanya yang tertera itu sekitar di $47. Nah, kenapa saya entry buy ya, ini closing candle cenderung up dan nilai sedikit naik 5 menit setelah rilis. Nah sekarang sudah terlihat plus. Yuk, siapa tahu masih bisa lebih naik lagi atau jadi ada sebuah kecenderungan saja. Apalagi ini ditandai dengan shadow yang panjang. Walaupun waktu closing candle nggak full body, tetap ada ini, tapi kayaknya cenderungnya lebih up kan. Jadi keputusan entry saya hanya seperti ini aja. Ini hanya bicara soal teknikal. Memang iya sih ini lagi cenderung turun ya. Jadi ini ada reaksi sesaat market. Sebenarnya kalau mau kabur udah lumayan ya. Udah nongol angka 6, nih. Tapi sepertinya analisa saya masih ini sih. Kita lihat 5 menit ini. Kita lihat dulu bentukan di candle 5 menit yang sekarang sedang berjalan, masih kurang lebih 2 menit sekian detik lagi akan tutup candle, akan pindah candle di M5. Jarang banget saya di Kanada ini, jarang banget. Kalau nggak karena ada rilis-rilis data besar, saya jarang banget kemari. Ketertarikan saya lebih banyak di gold yang jelas. Nah ini, yuk. Atau gini deh, cari aman kita ya, cari aman. Kita geser aja stop lossnya di sini, nggak apa-apa deh. Memang masih terlalu deket ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada angka yang nongol nanti sekitar 2,84 USD kalau memang ternyata saya harus terkena SL plus ya. Kita cari aman aja. Wah nih masih turun, tapi saya terus terang ini tertarik nih mencari entry lagi untuk posisi buy ini. Masih ada 1 menit lebih lagi. Ini memang di kondisinya memang USD nya lagi menguat. Wih, ini keren. Euro, wah kan ternyata dia mampu menembus. Nah nih, berusaha menembus support terdekat. Nah, sebuah kondisi yang sebenarnya keren nih.
Ini kalau para penganut breakout ini bisa entry nih, cari TF paling kecil gitu kan, terus terus entry gitu kan, cari pembenarannya karena pakai M5. Kalau ternyata closingnya di bawah ini ya tetap beranikan diri untuk entry, biasanya begitu. Wah, nggak kuat naik nih. Jadi ya memang seperti ini aja, kalau sedang trading ya begini, tinggal tetap meyakinkan resiko di sekitar 47 USD tadi, atau memang menggeser SL Plus itu dengan tujuan ya sudahlah, kalau memang harga makin naik ya potensi profit makin membesar, tapi kalau kembali turun mengenai SL Plus kita yang semula tadi sempat nongol $14 kalau nggak salah ya, ya bersisa hanya ini aja, bersisa 2,85 aja gitu, kira-kira gitu. Ini soal kepuasan atau apa ya, bukan kepuasan ya, ya ini soal bagaimana ketidakpastian gitu loh, karena kita tidak tahu pasti kemana harga akan bergerak, makanya metode SL Plus ini kita gunakan, setidaknya mengamankan posisinya yang sudah profit, daripada nanti malah hapes gitu kan, ternyata tiba-tiba harga berbalik jauh turun, padahal masih sempat nongol profit kan, udah sempat nongol profit tapi kita nggak kabur gitu kan, sayang kan. Jadi itu pilihan sih, pilihan bagi yang yakin dengan analisanya harga masih akan terus naik, nggak apa-apa, bahkan nggak perlu pakai stop loss. Saya kadang-kadang di gold juga nggak pakai stop loss, saya biarkan aja gitu. Tapi ketika floating makin membesar juga makin dak-dikduk kan, itu aja paling problemnya. Tapi saya lebih sering nggak pakai stop loss itu kalau posisi entry saya tungguin. Kita lihat gold ya, wih kan, saya sebenarnya tertarik untuk ngebuy gold nih. Ngebuy nggak ya? Kalau dari H4 sih sebenarnya terkonfirmasi nih, ini bagus, cuman masalahnya ada potensi harga koreksi yang mungkin akan kesini dulu, bahkan atau memang kondisinya malah akan ini justru akan jadi koreksi saja gitu, kemungkinannya bisa saja begitu kan. Ini malah cuma jadi koreksi, atau kita tarik garis ya, kita tarik garis inilah, anggap ini. Nah di kondisi ini kan sebetulnya belum terbreakout ya, jadi kayaknya belum ideal kalau pakai teori breakout. Tapi kan kalau saya biasanya sih kadang juga cari teori koreksi justru malahan. Cuman kenapa saya berdominan ngebuy ya, di video saya sebelumnya di gold ini udah saya kasih alasan kenapa saya jauh cenderung lebih hobi ngebuy ketimbang sell. Jadi kalau ada sinyal-sinyal sell itu saya belum tentu entry, tapi kalau sinyal-sinyal buy itu biasanya saya entry. Dan kelihatannya chartnya nggak seru. Kekurangan tenaga ini untuk naik. Ya, hilang posisinya. Ternyata ini ya, ya udahlah. Nah ini kan close candle tadi malah pas betul. Nah, saya berusaha coba untuk menembus, ini seru nih. Nah ini dia nih, setelah kemarin nih terbreakout tapi koreksi akhirnya ke sini. Nah ini mulai dia seperti menyusun ini, menyusun langkah. Ini yang susah. Ini juga berapaan sih ini? Ini kalau saya entry sekitar $70 juga, 0,05 nih. Benar nggak ya? Entry nggak ya? Nah ini kadang-kadang gini nih, nanti pas naik menyesal. Adik nyari apa? Adik kok belum bobok jam segini? Biasa anak. Nah kan masih turun. Jadi sebenarnya ini
daerah ini ya. Kita bersihkan dulu lah catnya lah biar enak sedikit. Nah ini paling beginilah ya. Nah kalaupun koreksi paling dari ini ya Mbak. Oke bentar ya, bentar ya, ini ntar lagi ya selesai nih, sebentar ya. Nah mungkin seperti itu. Nah ini turun lagi kan. Nah, kayaknya lebih enak di sini nih. Nah ini kalau pakai ini, oh setelah disupport satu akhirnya naik sampai ke pivot, ke middle resistance, akhirnya turun lagi ke area pivot. Kita tengok A1 nya. Nah jadi sebenarnya sempat breakout ya. Ini menarik nih sebenarnya ini menarik. Nah turun lagi kan. Nah ini yang nggak pakai rem nih kayaknya nih. Nah ini kan. Nah terbreakout ya. Nah kalau pakai 15 nah seperti ini dia. Seru ya. Kelihatannya seru ya. Nah coba kita M15. Oh masih naik ya. Nah, close candle-nya masih cenderung up. Nah kembali naik. Nah ini jadi kira-kira begitulah kalau kita memanfaatkan risk data untuk keputusan entry bagi kita-kita yang lebih hobi dengan teknikal ketimbang fundamental. Karena posisinya sudah tidak ada lagi yang terbuka dan saya nggak gitu tertarik jadinya. Di sini juga nggak tertarik. Kalau di sini saya males. Nah, karena ini sudah lumayan jauh turunnya, memang masih berpotensi jauh sih, cuman ya akhirnya timbul keraguan aja, udah nggak asik lagi lah rasanya kalau untuk nge-sell. Di euro juga begitu, khusus hari ini aja ranknya, kita lihat ranknya ya, kita pakai ini ketahuan ini. Nah pips to opennya udah 67 pip ya, udah 66 dari pembukaan market, kayaknya udahlah. Atau sekarang kita lihat yang ini ya. Sorry. Nah, bahkan udah di S2 ya. Itu sudah 90-an pip dari pembukaan harga. Jadi ya adalah cukupkan saja. Masih ada peluang di lain waktu. Oke, teman-teman, kira-kira begitu. Kita akhiri ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman yang pengen dapat notif updatean video dari channel saya, boleh di subscribe, di klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan saya bisa sering-sering upload ini update video di channel saya. Terima kasih, selamat malam.